Oke, bayangin gini, di dunia yang katanya makin maju, makin modern, makin ramah lingkungan, ternyata diam-diam ada dokumen resmi yang udah disepakati oleh hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Dokumen ini bernama Agenda 21, kesannya sih bagus ya, isinya soal pembangunan berkelanjutan, hidup selaras sama alam, mengurangi polusi, pengelolaan sumber daya, bla bla bla, pokoknya semua kata-kata indah yang kalau dibaca bikin kita mikir, wah, ini sih keren banget, masa depan dunia bakal cerah. Tapi, tunggu dulu, di balik semua jargon itu, ternyata ada sesuatu yang jauh lebih gelap, lebih sistematis, dan lebih menyeramkan dari yang bisa kita bayangkan. Karena kalau kita bongkar lebih dalam, Agenda 21 bukan cuma soal lingkungan, ini adalah cetak biru global tentang bagaimana elit dunia pengen mengontrol populasi, membatasi kebebasan individu, dan membentuk ulang cara hidup manusia secara perlahan-lahan, tanpa kekerasan, tapi sangat licik. Ini bukan perang senjata, ini perang narasi, perang persepsi, dan perang kebijakan yang dibuat seolah-olah demi kebaikan bersama, padahal tujuannya adalah total control, dan ya, semua ini bukan teori konspirasi liar. Tapi bisa kamu baca sendiri dalam dokumen resmi PBB, karena Agenda 21 ini pertama kali diumumkan dalam KTT Bumi tahun 1992 di Rio de Janeiro, disahkan oleh lebih dari 170 negara, dan sekarang sudah masuk ke dalam kebijakan nasional di berbagai negara. Bahkan diterapkan lewat kota-kota pintar, program hijau, dan sistem digital yang katanya buat efisiensi dan keamanan. Padahal, di balik semua itu, pelan-pelan manusia dipaksa hidup sesuai skenario yang mereka buat. Sekarang, mari kita kupas bagian-bagian mencurigakan dalam Agenda 21. Karena meskipun judulnya, Agenda untuk Abad 21, banyak yang gak sadar bahwa agenda ini tidak pernah lewat jalur pemilu, tidak pernah dibahas terbuka, dan dijalankan bukan oleh satu negara, tapi oleh jaringan kekuatan global seperti PBB, World Economic Forum, Bank Dunia, hingga yayasan-yayasan besar milik tokoh-tokoh super kaya. Siapa lagi kalau bukan keluarga Rockefeller, Bill Gates Foundation, hingga George Soros yang sering dikaitkan dalam jaringan ini? Pertanyaannya, kalau agenda ini baik, kenapa dijalankan diam-diam? Kenapa nggak pernah dibahas di TV nasional? Kenapa rakyat nggak pernah ditanya? Kenapa ketika ada yang mengkritik, malah dianggap gila? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang mulai membangunkan banyak orang bahwa bisa jadi, ada sesuatu yang sedang direncanakan, tanpa kita sadar, dan itulah Agenda 21. Kuda Troya modern yang dibungkus dalam kata, berkelanjutan, padahal tujuannya adalah penghapusan kedaulatan negara dan kontrol terhadap seluruh aspek kehidupan manusia. Salah satu isu paling kontroversial dalam Agenda 21 adalah tentang populasi. Ya, mereka percaya bahwa bumi ini kelebihan penduduk, katanya sumber daya makin habis, ruang hidup makin sempit, dan cara satu-satunya untuk menyelamatkan bumi adalah dengan mengurangi jumlah manusia secara signifikan. Dan ini bukan pendapat ngawur. Ini tertulis jelas dalam dokumen-dokumen pendukung seperti Global Biodiversity Assessment Report dari UNEP yang menyatakan bahwa populasi ideal dunia adalah sekitar 500 juta hingga 1 miliar orang saja. Loh, sekarang kita ada lebih dari 8 miliar. Artinya apa? Secara logika, kalau mereka pengen bumi ideal, maka 7 miliar manusia dianggap kelebihan. Dan itu termasuk saya, kamu, keluarga kita, anak-anak kita, semua dianggap beban ekologis. Makanya banyak aktivis anti-Agenda 21 menyebut bahwa ini adalah genosida pasif, yaitu membunuh populasi secara halus, tanpa kekerasan terang-terangan, tapi lewat kontrol pangan, vaksin, akses kesehatan, regulasi kependudukan, dan yang paling baru, lewat digitalisasi total. Masuk ke bagian lain yang gak kalah mencurigakan, urbanisasi paksa. Dalam Agenda 21 ada bagian yang menekankan bahwa manusia sebaiknya tinggal di wilayah padat, kota-kota besar, dan meninggalkan pedesaan atau wilayah alam liar. Alasannya sih supaya lebih efisien, hemat energi, dan mengurangi jejak karbon. Tapi bayangin deh, kalau semua orang disuruh tinggal di kota, dikasih tempat tinggal vertikal, mobil diganti sepeda, semuanya digital, semua gerak dan aktivitas direkam lewat sistem pintar. Itu artinya kita sedang digiring ke sistem hidup yang sepenuhnya terpantau, kayak burung dalam sangkar, kelihatan indah, tapi nggak bisa kabur, semua gerak diawasi, semua transaksi dipantau, semua makanan diatur,
semua layanan berbasis QR Code, dan semua kehidupan terhubung ke jaringan pusat. Dan begitu kamu melanggar aturan atau nggak sesuai narasi, kamu bisa langsung diblokir, entah akses ke bank, ke rumah sakit, bahkan ke makanan. Ini bukan fiksi ilmiah, ini adalah sistem yang secara perlahan sedang dibentuk lewat kombinasi Smart City, Digital ID, CBDC, mata uang digital bank sentral, dan scoring sosial ala Cina. Dan semua itu dilandasi kebijakan yang katanya berasal dari Agenda 21 dan turunannya, Agenda 2030, yang makin agresif dalam implementasinya. Kita lihat contoh-contohnya, sekarang udah banyak kota yang melarang mobil pribadi, banyak negara yang melarang konsumsi daging merah, melarang pupuk kimia, membatasi air bersih per rumah, semua atas nama lingkungan, padahal dampaknya adalah rakyat jadi makin tergantung pada sistem, gak bisa lagi hidup mandiri. Dan ketika rakyat gak mandiri, maka kendali penuh ada di tangan otoritas, dan itulah tujuan akhir Agenda 21 menurut para peneliti independen. Membentuk sistem global satu arah, satu pemerintahan dunia, satu sistem nilai, satu kontrol pusat, yang membungkam perbedaan budaya, membatasi hak milik pribadi, dan menghancurkan otonomi individu demi sebuah tatanan dunia baru. Ya, ini nyambung banget sama teori New World Order. Dan banyak yang percaya bahwa Agenda 21 adalah salah satu alat utama untuk mencapai tujuan itu. Nah, loh, sekarang kamu mungkin mikir, terus apa hubungannya sama kehidupan kita sehari-hari? Jawabannya banyak banget. Dari kebijakan plastik berbayar, pajak karbon, sertifikasi halal berbasis QR Code, pembatasan bahan bakar, larangan kendaraan fosil, digitalisasi uang, kontrol media sosial, semua itu adalah bagian kecil dari skema besar yang secara bertahap mengubah dunia tanpa perlawanan berarti. Karena dilakukan pelan-pelan dan dibungkus narasi mulia, kita sedang menyelamatkan bumi, padahal sebenarnya, mungkin kita sedang diseret ke sistem kontrol yang gak bisa kita lawan lagi begitu semuanya terkunci. Dan yang bikin makin seram, anak-anak sekarang di sekolah sudah diajarkan kurikulum pembangunan berkelanjutan, disisipkan dalam pelajaran geografi, ekonomi, bahkan agama, jadi mereka besar dengan pola pikir bahwa semua ini normal, semua ini baik, semua ini adalah masa depan, padahal mereka gak tahu bahwa mereka sedang dibentuk jadi generasi yang tunduk penuh pada sistem yang dirancang elit global. Dan lucunya, ketika kamu coba bahas ini ke publik, kamu langsung dicap anti-sains, teori konspirasi, atau penyebar hoaks, bahkan meskipun kamu ngasih bukti dari dokumen resmi, tetap aja dibilang terlalu paranoid, padahal yang benar-benar bahaya adalah mereka yang terlalu nurut tanpa mikir. Karena sejarah udah sering ngajarin kita bahwa kejahatan paling besar seringkali dibungkus dengan kebaikan paling manis, dan itu yang terjadi sekarang, di era di mana semua media mainstream dikendalikan oleh segelintir pemilik, di mana algoritma internet membentuk opini publik, dan di mana semua kebijakan global diseragamkan oleh lembaga-lembaga di luar jangkauan rakyat biasa. Makanya, kalau kamu peduli sama masa depan anak cucu, jangan cuma jadi penonton, cari tahu sendiri, baca dokumen asli Agenda 21, lihat siapa pendananya, siapa penyusunnya, dan siapa yang paling diuntungkan dari kebijakan-kebijakan ini, karena seperti kata pepatah lama, jika kamu tidak mengendalikan hidupmu sendiri, maka akan ada orang lain yang melakukannya untukmu. Dan di era sekarang, kontrol itu bukan lagi pakai senjata, tapi pakai data, kebijakan, sistem, dan narasi yang terus didengungkan sampai akhirnya kita semua lupa bahwa kita sedang dikendalikan. Dan lucunya, ketika kamu coba bahas ini ke publik, kamu langsung dicap anti-sains, teori konspirasi, atau penyebar hoaks, bahkan meskipun kamu ngasih bukti dari dokumen resmi, tetap aja dibilang terlalu paranoid, padahal yang benar-benar bahaya adalah mereka yang terlalu nurut tanpa mikir, dan disinilah Ramses Reborn hadir. Untuk mengajak kamu semua berpikir lebih dalam, lebih kritis, dan lebih berani membongkar apa yang selama ini disembunyikan di balik senyuman para pemimpin dunia. Karena sejarah udah sering ngajarin kita bahwa kejahatan paling besar seringkali dibungkus dengan kebaikan paling manis, dan itu yang terjadi sekarang. Di era di mana semua media mainstream dikendalikan oleh segelintir pemilik, di mana algoritma internet membentuk opini publik, dan di mana semua kebijakan global diseragamkan oleh lembaga-lembaga di luar jangkauan rakyat biasa. Makanya, kalau kamu masih punya rasa ingin tahu yang sehat, terus ikuti video-video dari Ramses Reborn.
Karena disinilah kita gali sisi tergelap dari apa yang disebut dunia baru. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membuka mata. Karena ketika semua orang tidur, suara kecil yang berani mempertanyakan adalah awal dari kebangkitan. Dan pertanyaan paling penting sekarang bukan lagi, apa itu Agenda 21? Tapi, apa yang sudah mereka siapkan setelahnya?